Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan menjelaskan wewenang dan delegasi. Wewenang dan delegasi. Wewenang mengacu pada hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen, jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak lain. Menurut Handoko, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Adapun dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Yang pertama itu teori formal atau pandangan klasik. Menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintah karena merasa pada tingkatan yang lebih tinggi dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Wewenang ini akan ada apabila penerima wewenang menerima wewenang yang akan diberikan. Wewenang seringkali dicampur adukan dengan kekuasaan, tetapi keduanya tetap berbeda. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Dan kekuasaan juga kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Adapun jenis-jenis wewenang dalam organisasi. Yang pertama itu wewenang lini. Yang dimaksud wewenang lini adalah wewenang yang dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahan. Yang kedua ada wewenang staf, yaitu hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan, merekomendasikan, konsultasi kepada personalia lini, tapi tidak memerintah lini mengerjakan kegiatan tertentu. Yang terakhir, wewenang staf fungsional. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Yang kedua, pendelegasian wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Materi 2003-101 menguraikan bahwa pendelegasian wewenang adalah untuk memutuskan perkara-perkara yang cenderung menjadi kewajiban pimpinan. 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu: yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Ketiga, penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Keempat, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Alasan-alasan pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Kedua, delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Ketiga, delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Keempat, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Prinsip-prinsip delegasi. 1. Prinsip saklar. Menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya, kepada siapa dia bertanggung jawab. Kedua, prinsip kesatuan perintah. Setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. 3. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Tanggung jawab agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan efisien. Tanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu diberikan ke tingkatan paling bawah, di mana
mana ada cukup kemampuan dan informasi untuk menyelesaikannya. Wewenang. Setiap individu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif harus diberikan wewenang secukupnya. Akuntabilitas. Tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sendiri dan bawahannya. Manfaat pendelegasian. Yang pertama, semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tugas yang didelegasikan. Semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer yang lebih tinggi. Yang kedua, membantu karyawan untuk menerima dan memperhatikan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, memberi rasa percaya diri dan kemampuan mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Yang keempat, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian dilakukan. Dan yang kelima, pendelegasian mempercepat pengambilan keputusan. Hambatan pendelegasian. Yang pertama, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Ketiga, manajer tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahannya lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut bahwa bawahannya akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Dan yang keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Delegasi yang efektif. Louis Allen dalam Handoko mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja. Yang kelima, berikan latihan. Dan yang keenam, adakan pengawasan yang memadai. Terima kasih untuk yang menonton. Semoga materi yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.